Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Nongos bersama saya Angel dan rekan saya Salwadia Faradila. Hari ini kita bersama bintang tamu yang keren banget, yaitu Ketua P5 di sekolah kita, Bu Ani Anggraini, Sarjana Sosial. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol sama Bu Ani, jangan kemana-mana ya, stay tune. Hai, kembali lagi bersama kita. Terima kasih kepada Bu Ani sudah mau hadir di tengah-tengah kita kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar ibu baik. Kabar kalian berdua gimana? Kabar kita baik, alhamdulillah. Karena topik kita kali ini adalah P5, bisa tolong Ibu jelaskan P5 itu apa? Untuk P5 sendiri ya, P5 itu kan singkatan kepanjangan dari profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini itu masuk ke dalam kajian kurikulum merdeka di kelas 10. Jadi kelas anak-anak yang baru, adik-adik kelas kamu itu ada proyek P5-nya di situ, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi menurut Ibu, P5 ini efektif nggak sih buat Gen Z? Sangat efektif sekali karena kenapa? Kita bisa mengenali siswa atau dalam artian kondisi siswa sekarang udah berubah nih. Apa yang berubah? Pola belajarnya, kemudian pola pergaulannya dan lain sebagainya. Maka dari itu proyek P5 ini hadir sebagai kebutuhan, menjawab kebutuhan dari apa yang diinginkan oleh anak-anak sekarang. Misal contohnya, kalau dulu mungkin cuma hanya membaca dan menulis ketika proses KBM. Tapi kalau sekarang ada proyek itu siswa yang aktif. Hampir 100% itu belajar dari siswa yang melaksanakannya sendiri. Guru di situ tugasnya hanya sebagai fasilitator. Apa yang harus dia kerjakan, kemudian bagaimana dia mengerjakannya, semua dari awal sampai akhir semua siswa yang mengerjakannya. Menarik banget ya, dari sangat berbeda ya dari kurikulum yang sebelumnya. Ini tuh kebijakan baru ya dari pemerintah. Sebenarnya sih sebelumnya kita sudah mengenal juga proyek, portofolio dan sebagainya. Cuma kalau untuk yang kurikulum merdeka ini ada jam-jam khusus di mana jam tersebut untuk melaksanakan proyek dari profil pelajar Pancasila tersebut. Sebagai ketua P5, bagaimana cara Ibu membuat proyek ini berjalan dengan lancar? Ya, pertama difasilitasi oleh sekolah ya. Ketika sekolah memberikan saya menunjuk saya sebagai ketua tim, kita punya tim yang terdiri dari beberapa orang guru pengajar kelas 10. Nah, di dalam tim tersebut kita menentukan nih tema apa yang akan diajarkan, yang akan kita bahas di dalam kelas 10. Dalam satu semester atau yang sudah berjalan sekarang kan baru satu. Kita baru mengeluarkan satu proyek Suara Demokrasi. Dalam 1 tahun selama kelas 10 ada 3 proyek. Setelah ini insya Allah akan membahas tentang kewirausahaan atau gaya hidup berkelanjutan. Dilihat dari timnya aja mau mengerjakannya seperti apa gitu. Jadi tim itu yang akan memfasilitasi dari mulai awal proyek itu berjalan sampai akhir. Tapi tetap yang mengerjakan semuanya adalah siswa. Berarti ini baru satu ya, suara demokrasi. Tapi udah selesai. Sudah selesai alhamdulillah. Kita menggunakan ketua angkatan, pemilihan ketua angkatan, karena diawali dengan pengertian dari demokrasi itu apa gitu kan. Kemudian bagaimana tata cara prosedur dalam pemilihan, pengadaan kotak suara dan sebagainya, itu semua disiapkan baik dari visi misi, kemudian semarak yel-yel, semuanya disiapkan dari para siswa sendiri yang alhamdulillah kelas 10 antusias. Mungkin buat mereka baru ya, karena waktu di SMP-nya kan belum ada itu. Tapi untuk kelas 10 karena buat mereka hal baru, dan itu berjalan sangat natural. Kenapa Ibu bilang sangat natural? Karena seharusnya kita masuk ke dalam pemilihan OSIS gitu. Harusnya kan dalam sekolah kan dikaitkan dengan pemilihan OSIS. Tapi karena schedule-nya berbeda, maka ya udah untuk kelas 10 proyeknya kita ambil tema Suara Demokrasinya pemilihan ketua angkatan. Nah, untuk pemilihan OSIS sendiri minimal mereka itu sudah paham
sudah tahu oh tata caranya di dalam sebuah organisasi itu seperti ini gitu. Jadi di P5 ini tuh lebih ke metode siswa tuh belajar sendiri gitu ya. Jadi cuma dikasih materinya oke kamu kerjain gitu. Dan lebih banyak ini ya Praktek project itu jadi menghasilkan memang produk apa yang akan dimunculkan gitu. Dari proses awal dia membuat proposal, pengajuan dana, surat menyurat, semuanya untuk Suara Demokrasi ini semua mereka mengerjakan sendiri. Boleh di-spill gak sih Bu untuk yang iya tadi kewirausahaan ya? Kalau itu siswa disuruh dagang. Kalau kewirausahaan kita belum rapat ke situ karena kan baru selesai di proyek yang pertama gitu. Tapi hari ini tuh untuk proyek Suara Demokrasi ada kesulitan nggak atau ada hambatan apa gitu? Sedikit lah, artinya untuk koordinasi aja karena kan memang anak-anak baru ya, artinya ketika dia akan menentukan siapa yang jadi calon-calonnya, kandidatnya, karena kan dari awal kita memilih kandidat itu per kelas. Ketika di kelas sudah melakukan proses demokrasi, terpilih satu-satu gitu, satu pasang setiap kelas. Nah setiap kelas itu kemudian dipilih kembali untuk menentukan ketua angkatan itu. Lagi bertanya soal Banyak sih pertanyaan saya karena Kamu nggak ngalamin ya? Iya. Penasaran. Makanya kalau dari lihat kakak-kakak kelas, Bu, seru banget sih Bu itu anak-anak gitu. Ya itu cara berdemokrasi. Sebenarnya kalian sudah melakukan ini biasa kita apa? Jadi gini, sebelum ada Kurmer, P5 ini untuk Suara Demokrasi sendiri, kamu sudah melakukan di dalam pemilihan OSIS. Cuma mungkin kalau pemilihan OSIS kita hanya kerucutnya satu orang gitu kan untuk ketua OSIS gitu. Tapi ketua OSIS itu kan nanti perwakilannya mewakili dari kelas 10 untuk wakil kelas 11 untuk ketua, biasanya kan seperti itu kan. Kalau ini karena cuma memilih ketua angkatan, jadi penyebarannya nggak terlalu luas ya, katanya memilihnya cuma kelas 10 dan guru-guru yang mengajar di kelas 10 gitu, sama staf. Jadi kesulitannya tuh terlihat ketika dia harus membuat YEL dalam satu kelas 10 gitu, kelas 10 1, 10 2, 10 3 gitu. Kerjasamanya sangat terlihat walaupun dari segi dana kita kan difasilitasi oleh sekolah ya. Jadi kalau misalnya pembuatan banner dan lain sebagainya gitu, tapi mereka mau mengeluarkan uang sendiri untuk konstruksi atau untuk ketika YEL dia harus bawa kayak semacam spanduk lah kecil-kecilan atau guntingan-guntingan foto yang memberikan dukungan buat calon-calon yang dipilihnya. Jadi hasil pemungutan suaranya bagaimana Bu tadi? Kan itu kan per kelas ya, apakah mereka yang benar-benar kelasnya mereka memilih untuk ketua kelasnya aja? Sepertinya iya, tapi pemahaman di awal kan kita sudah jelaskan bahwa visi dan misi kamu bisa lihat dari beberapa kandidat tersebut. Nah setelah itu ada suara-suara dari Dewan Guru, kemudian ada suara dari staf di sekolah gitu kan, staf teknik dan sebagainya. Selisih suaranya sih lumayan tipis, tapi ada juga yang jauh dari suara ke 1, ke 2 itu selisihnya cuma 9 suara. Tapi untuk kedua, ketiga lumayan ada sekitar 20 lebih lah. Tapi udah keluar ya siapa yang menang? Sudah, hasilnya sudah keluar tadi, selesai sampai keluar. Terus selanjutnya berarti ada beberapa proyek lagi yang udah Iya, insya Allah kita akan melaksanakan 2 kali proyek lagi. Kalau keburu di semester 1 lagi, dan semester 2-nya nanti 1 lagi. Untuk tema kita belum rapat, jadi belum bisa menentukan tema apa untuk proyek selanjutnya. Ibu maaf kalau boleh tanya, Ibu ini menjadi ketua P5 dipilih atau mencalonkan diri? Itu dari sekolah. Dari sekolah. Iya, ditunjuk dari sekolah. Jadi langsung dapat surat tugas. Ini tim P5 guru-gurunya, siapa yang berperan di situ, terutama pengajar-pengajar kelas 10 ya. Dan Ibu terpilih menjadi ketua timnya. Harapan Ibu buat P5, buat proyek 5 gimana harapannya? Diharapkan semua siswa bisa lebih aktif lagi, bisa berpartisipasi lagi, biar bisa mendapatkan apa yang ingin dia ungkapkan gitu. Karena kan memang sasarannya seperti itu, kita dituntut untuk belajar kreatif, di mana semua hal harus berasal dari kita gitu.
Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, oh iya ini benar nggak ya kayak gini, ini benar nggak ya kayak gini, dia eksperimennya langsung action nyata. Jadi nggak cuma teori yang dia pelajari, tapi setelah mendapatkan teorinya dia langsung action membuat produk tersebut sesuai sama sifat anak-anak generasi Z ya. Iya. Generasi Z sekarang. Cukup menarik. Kita jadi tahu banyak tentang Mak yang apa ya, kita cuma bisa melihat tadi dari kita nonton bawah ya, kelihatannya seru banget. Oke. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke, kembali lagi di segmen yang kedua. Kali ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Bu Ani. Bu, Ibu masa jabatan menjadi ketua Pelima ini berapa lama? Kalau surat tugas sih itu berlaku untuk 1 tahun ya. Jadi 1 tahun itu buat 3 kali project itu gitu. Kita tuh dalam 1 tahun kelas 10 melaksanakan 3 kali project. Tapi kembali lagi kebijakan tersebut kan ada di Bapak Kepala Sekolah, jadi ada di pimpinan. Jadi kalau misalnya project pertama sudah selesai nih, project kedua tahukah ada pergantian lagi timnya atau seperti apa, ya kita tinggal menunggu surat tugasnya aja. Oh, jadi untuk pergantiannya juga Ibu belum tahu ya bagaimana itu keputusan kepala sekolah. Menurut Ibu, podcast ini bisa nggak sih masuk ke project Pelima? Bisa banget. Bisa juga nih. Untuk suara demokrasi ini udah masuk ya, harusnya tadi kan dalam pemilihan suaranya, kemudian waktu penyampaian visi misi dan sebagainya. Cuma untuk kedepannya kita kan belum tahu nih proyek apa yang akan kita gunakan. Karena dari ke-8 itu kan ada gaya hidup berkelanjutan. Ini termasuk gaya hidup ya. Kenapa? Karena sekarang orang enakan nonton podcast nih daripada nonton berita misalnya yang lama anak usia kalian kan seperti itu ya. Nah itu lebih kena pesannya kalau ketika menjalankan atau kita menyaksikan sebuah podcast gitu. Nah itu bisa masuk ke dalam materi proyek gaya hidup berkelanjutan. Cuma untuk teknisnya seperti apa, nah itu yang harus dirapatkan oleh tim. Berarti project ini sendiri yang bikin ya? Berarti Kalau dari sekolah-sekolah nggak ada masukan? Cuma surat tugas dan kita rapat di awal untuk pembagian tugasnya seperti itu dengan kepala sekolah. Ada lagi? Masih penasaran sama proyek Pelima? Masih. Ibu mengelola waktu untuk acara berjalan sesuai dengan jadwalnya gimana? Ini pertama kita kan bikin modul. Modul itu di pertemuan pertama terdiri dari berapa jam pertama ngapain, jam kedua ngapain, dan seterusnya. Dan itu berjalan setiap Sabtu ya, karena kalau kita kan menggunakan hari Sabtu untuk kelas 10, itu hari Sabtu dari jam pertama sampai jam terakhir mengerjakan project ini gitu. Nah, project ini sendiri berjalan sudah menggunakan 11 kali pertemuan. Nah, ini pertemuan terakhir itu goalnya, hasil dari apa yang selama ini kita pelajari. Sebelumnya kita mempelajari teorinya, kemudian kita praktek di kelasnya, sampai tadi terakhir praktek di lapangan pemilihan ketua angkatan dan sudah terpilih dilakukan. Seperti itu. Berarti kalau hari Sabtu Ibu full ini untuk P5 tim yang mengerjakan, cuma pembagian jamnya dilihat di dalam modulnya tersebut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Ani yang sudah menyempatkannya untuk ngobrol bareng kita. Sampai bertemu lagi di Nomox. Sampai jumpa lagi di Nomox di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.